Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasbi Bayi Haki dengan NIM 3012429. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Balai Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan yang telah saya kembangkan, yaitu sebuah sistem prediksi kelayakan air minum berbasis hybrid artificial intelligence yang menggunakan algoritma XGBoost dan diintegrasikan dengan standar batas aman air minum dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Kita semua tahu bahwa air minum yang bersih adalah kebutuhan dasar, tapi faktanya menurut WHO dan UNICEF sekitar 2,2 miliar jiwa di dunia masih mengkonsumsi air yang terkontaminasi tanpa proses pengolahan yang memadai. Nah, di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang mengandalkan air sumur, air sungai, dan air sumber lainnya tanpa mengetahui apakah air tersebut benar-benar aman untuk diminum. Nah, masalahnya pengujian kualitas air secara konvensional di laboratorium itu butuh waktu yang berhari-hari, biaya yang tidak murah, dan memerlukan keahlian khusus. Jelas ini tidak praktis untuk dilakukan secara rutin oleh masyarakat umum. Nah, di sini peran teknologi kecerdasan buatan menjadi relevan. Nah, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi kelayakan air minum berbasis AI yang dapat diakses oleh siapa saja melalui web secara cepat, mudah, dan tanpa memerlukan peralatan laboratorium. Harapannya, sistem ini bisa menjadi alat bantu deteksi yang membantu masyarakat mengambil keputusan sebelum air tersebut dikonsumsi. Nah, untuk melatih model AI ini, saya menggunakan data publik bernama Water Potability Dataset dari platform Kaggle yang dikembangkan oleh Aditya Kadiwal. Dataset ini terdiri dari 3.276 sampel data pengukuran kualitas air dengan 9 parameter fisikokimia. Sebagai fitur inputnya yaitu pH, kekerasan air atau hardness, total padatan terlarut atau TDS, terus kloramina, sulfat, konduktivitas, karbon organik, trihalometan, dan kekeruhan atau turbidity. Nah, label atau kelas targetnya ada dua, yaitu layak minum yang mewakili sekitar 39% dari total data, dan tidak layak minum yang mencapai 61%. Jadi ada ketidakseimbangan kelas yang cukup signifikan di sini. Untuk mengembangkan datasetnya, saya menggunakan rasio 70% untuk training, 15% untuk validasi, dan 15% untuk testing. Dan karena kelasnya tidak seimbang, saya menerapkan teknik adaptation, yaitu metode oversampling adaptif yang menghasilkan data sintesis tambahan agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Seluruh data juga melalui proses processing terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap training. Oke, sekarang kita lihat bagaimana keseluruhan alur penelitian ini bekerja. Yang pertama, itu ada pengumpulan data. Dataset dalam format CSV saya memuat menggunakan Python. Kemudian dilakukan analisis eksplorasi data untuk memahami distribusi nilai, mencari nilai yang hilang, dan mengidentifikasi outlier. Lalu masuk ke tahap processing. Nah, ini penting, ada 4 langkah yang saya lakukan. Pertama, mengisi nilai yang hilang menggunakan KNN dengan 5 tetangga terdekat. Kedua, menangani outlier dengan metode IQR camping. Jadi nilai ekstrim dibatasi, bukan dihapus. Ketiga, penyeimbangan kelas menggunakan addition. Dan terakhir, normalisasi seluruh fitur dengan standar scalar. Setelah data siap, model XGBoost dilatih pada data training. Salah satu hal yang saya sesuaikan secara khusus adalah
threshold atau threshold keputusan. Saya turunkan dari nilai default 0,5 menjadi 0,32. Nah, ini kenapa? Karena dalam konteks kesehatan lebih baik sistem terlalu berhati-hati daripada meloloskan air yang berbahaya. Jadi saya prioritaskan kemampuan mendeteksi air tidak layak. Nah, model yang telah dilatih kemudian disimpan dan diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis Flex. Disinilah Hybrid AI Engine bekerja menggabungkan prediksi XGBoost dengan validasi aturan standar WHO secara bersamaan untuk menghasilkan keputusan akhir yang lebih andal. Dan hasilnya bisa langsung diakses oleh pengguna melalui browser. Oke, algoritma utama yang saya gunakan adalah XGBoost ya, atau Extreme Gradient Boosting. Secara sederhana, XGBoost itu bekerja seperti kumpulan pohon keputusan yang saling belajar dari kesalahan satu sama lain. Setiap pohon baru dipasang untuk memperbaiki error dan pohon sebelumnya Teknik ini disebut gradient boosting. Saya memilih XGBoost ini karena terbukti unggul pada data tabular seperti dataset kualitas air ini. Nah, lebih cepat dari random forest dan memiliki regulasi bawaan yang mencegah model terlalu overfitting. Nah, namun inovasi untuk penelitian ini bukan hanya XGBoost-nya, melainkan arsitektur hybridnya. Selain XGBoost menghasilkan probabilitas kelayakan, sistem kemudian menjalankan validasi berbasis aturan WHO. Jika lebih dari 3 parameter krisis melanggar standar WHO secara signifikan, meskipun XGBoost memprediksi layak, maka sistem akan mengoverride keputusan tersebut dan memberikan status yang lebih konservatif. Nah, hasilnya bukan sekedar layak atau tidak layak, ada 4 level status, yaitu layak minum, layak dengan peringatan, tidak direkomendasikan, dan tidak layak minum. Ini memberikan informasi yang jauh lebih kaya kepada pengguna. Oke, sekarang kita masuk ke hasil pengujian. Nah, setelah model ini dilatih dan diuji pada data testing yang benar-benar terpisah, inilah hasil yang saya peroleh. Akurasi mencapai 54,57%, presisi 45,16%, recall 76,56%, F1 score 56,81%, ROC atau AUC 6,590%. Nah, saya sadar angka akurasi 54% terlihat rendah, tapi saya ingin menjelaskan konteksnya. Dataset kualitas air ini memang dikenal sebagai dataset yang sangat sulit diklasifikasikan oleh model manapun. Nah, karena pola antar air layak dan tidak layak seringkali tumpang tindih dalam 9 dimensi fitur ini. Bahkan model terbaik dalam penelitian lain hanya mencapai sekitar 66-70% untuk dataset yang sama. Nah, yang lebih penting ini adalah recall. Recall ini sebesar 76,56%. Artinya dari seluruh kasus air yang bermasalah, sistem berhasil mendeteksi hampir 3/4-nya. Dalam konteks kesehatan publik, ini yang paling krusial. Lebih baik sistem ekstra hati-hati daripada meloloskan air yang berbahaya. Nah, dan itulah mengapa saya menurunkan threshold ke 0,32. Secara sengaja memprioritaskan recall atas akurasi global. Ditambah lapisan validasi WHO, keandalan sistem secara keseluruhan menjadi jauh lebih tinggi dan angka akurasi mentah. Oke, sekarang mari kita langsung lihat aplikasinya ya. Ini adalah halaman beranda dari aplikasi Water Quality AI. Desainnya menggunakan tema gelap atau dark mode dengan efek visual yang disebut glass mode fill, memberikan kesan modern dan lebih profesional. Terus di bagian atas kita bisa lihat statistik ringkasan sistem secara langsung. Total dataset yang digunakan itu 3.276 sampel. Jumlah parameter input ada 9, model yang digunakan XGBoost dan nilai ROC
AUC sistem. Nah, navigasinya sederhana, ada menu beranda, prediksi, dan tentang. Tidak perlu login, tidak perlu instalasi apapun, cukup buka browser dan langsung bisa digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke halaman prediksi. Ini adalah inti dari aplikasi. Di sini pengguna diminta memasukkan 9 parameter kualitas air yang bisa diperoleh dari hasil uji lab sederhana atau dari alat ukur lapangan. Nah, kita ada pH, hardness, total dissolved solid, chloraminase, sulfate, conductivity, organik, karbon, trihalomethanes, dan turbidity. Nah, setiap file sudah dilengkapi satuan pengukurannya, rentan nilai yang valid, dan contoh nilai sebagai panduan. Sistem juga punya validasi otomatis. Jadi kalau saya memasukkan nilai dari di luar batas, sistem akan langsung memberikan pesan error. Nah, saya klik tombol prediksi. Dalam seperkian detik, sistem juga memproses inputnya melalui pipeline, XGBoost, dan validasi WHO. Nah, ini hasilnya status akhir layak minum ditampilkan dalam warna hijau. Dan di sini kita bisa lihat probabilitas kelayakan dari model ML. Tingkat kelayakan sistem dalam kasus ini kategori high confidence, dan di bawahnya ada tabel status setiap parameter dibanding dengan batas aman WHO. Nah, parameter yang aman ditandai dengan warna hijau, sedangkan yang di luar batas akan berwarna kuning atau merah. Dan di paling bawah ada rekomendasi tindakan yang disesuaikan dengan kondisi air tersebut. Dalam hal ini rekomendasinya adalah untuk tetap menjaga kondisi sumber air dan melakukan monitoring rutin. Oke, sekarang coba saya uji skenario air yang jelas-jelas bermasalah. Misalkan saya akan mengisinya, dan hasilnya ini tidak layak diminum, ditampilkan dalam warna merah. Rekomendasi sistem langsung menyarankan agar air tidak langsung dikonsumsi, dan menyarankan pengolahan lanjut seperti filtrasi atau reverse osmosis, serta untuk menghubungi pihak berwenang. Oke, satu lagi, ini skenario yang menarik. Saya isi dengan nilai yang cukup atau campuran. Nah, lihat di sini muncul status layak dengan peringatan. Ini artinya model XGBoost memang memprediksi layak berdasarkan pola statistik, tapi beberapa parameter kritis berada di luar batas aman WHO, sehingga sistem memberikan peringatan tambahan. Inilah cara kerja hybrid AI yang saya terapkan. Terakhir, ada halaman tentang yang menampilkan informasi teknis sistem, metrik evaluasi model, kontribusi setiap fitur terhadap keputusan model dalam bentuk diagram, serta detail processing yang digunakan. Nah, halaman ini berguna bagi pengguna yang ingin memahami sistem lebih dalam. Untuk kelebihan dan kekurangannya, tentu saja setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu saya sampaikan secara terbuka. Nah, untuk kelebihannya, pertama, sistem ini menggunakan arsitektur hybrid yang mengintegrasikan machine learning dengan validasi standar WHO. Ini yang membedakan sistem ini dari model machine learning biasa. Kedua, hasilnya lebih informatif, mudah diakses, dan untuk keterbatasannya, akurasi model masih di kisaran 54%. Terus belum dikalibrasi, belum memiliki database penyimpanan riwayat. Untuk simpulannya, sebagai penutup pembahasan, izinkan saya merangkum apa yang telah dicapai dalam penelitian ini. Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem prediksi kelayakan air minum berbasis hybrid artificial intelligence yang mengintegrasikan algoritma XGBoost dengan validasi rule-based standar WHO dan mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi web yang bisa diakses oleh publik.
Nah, model yang dihasilkan mencapai Recall 76,5,6% dan ROC AUC 65,90%, yang dengan konteks dataset yang sangat menantang menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja dengan efektif sebagai alat deteksi dini. Terus, lebih dari sekedar nilai metrik, sistem ini juga memiliki nilai praktis nyata, memberikan akses cepat kepada masyarakat untuk memeriksa indikasi kelayakan air minum mereka sebelum dikonsumsi atau sebelum dibawa ke lab. Saya berharap penelitian ini dapat menjadi fondasi yang baik untuk mengembangkan sistem kualitas air yang lebih canggih di masa mendatang. Oke, mungkin demikian video demonstrasi proyek kecerdasan buatan yang telah saya kembangkan. Terima kasih semuanya. Saya harap video ini bermanfaat dan dapat menjawab gambaran penelitian yang telah saya lakukan. Oke, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.